Kita semua ngerasain kan? Perasaan gelisah kalau ada sesuatu yang salah. Kayaknya kok semua jadi makin susah ya? Bukannya makin gampang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar apa sih sebetulnya akar dari semua ini. Perasaan ini tuh nyata, dan tenang aja, Anda nggak sendirian. Banyak banget dari kita yang ngerasa udah kerja lebih keras dari kapanpun, tapi kok kualitas hidup malah rasanya menurun. Kita ini kayak lari di atas treadmill, terus-terusan gerak tapi nggak pernah nyampe ke tujuan, yang justru makin lama makin jauh. Ketimpangan kekayaan, biaya hidup yang meroket, krisis kesehatan, politik yang memecah belah. Semua ini kelihatannya kayak masalah yang beda-beda dan rumit banget. Tapi gimana kalau semua ini cuma gejala dari satu penyakit yang sama? Gimana kalau akar dari semua masalah ini adalah sesuatu yang kita pegang tiap hari, uang itu sendiri? Oke, untuk ngebantu kita paham ide besar ini, yuk kita coba bereksperimen dalam pikiran. Coba bayangkan sekelompok orang super cerdas terdampar di sebuah pulau terpencil. Misi mereka? Ya, membangun kembali peradaban dari nol. Karena mereka ini cerdas, mereka tahu kalau fondasi peradaban yang stabil itu bukan rumah atau makanan dulu, tapi sistem uang yang sehat. Jadi, hal pertama yang mereka lakukan adalah merancang uang yang sempurna, benar-benar dari awal. Setelah diskusi panjang, mereka setuju ada 7 aturan emas untuk uang yang sempurna. Uang itu harus langka, gampang dibawa-bawa, bisa dibagi-bagi, tahan lama, nilainya seragam, diterima semua orang, dan yang paling penting, tahan sensor. Artinya, nggak ada satu orang pun yang bisa seenaknya membekukan atau menyita uang Anda. Semuanya udah hampir sempurna. Tapi, muncullah dua pemimpin dengan pandangan yang sangat bertolak belakang soal satu detail kecil yang krusial. Kita sebut saja nama mereka Satoshi dan Fiatello. Nah, disinilah letak perdebatan mereka. Satoshi percaya kalau aturan main soal uang harus dikunci selamanya. Nggak boleh bisa diubah sama siapapun. Titik. Tapi Fiatello berargumen, tunggu dulu, kita butuh tombol darurat. Gimana kalau nanti ada krisis? Kita harus bisa dong ngubah aturannya. Yuk, sekarang kita coba ikuti cerita di pulaunya Fiatello, dan kita lihat gimana satu perbedaan kecil ini, yaitu adanya tombol darurat, bisa mengubah segalanya. Dan ya, sudah bisa ditebakkan, pemerintahnya butuh lebih banyak uang. Daripada ngambil keputusan sulit kayak naikin pajak atau motong anggaran, Fiatello mulih jalan pintas. Dia pakai alasan daruratnya dan klik, tombol itu ditekan. Nah, ini yang terjadi. Begitu uang baru dicetak dari ketiadaan, ini bukan sekedar nambahin jumlah uang. Tindakan ini langsung merusak ekonomi lewat 3 cara. Pertama, sinyal harga jadi kacau, jadi susah buat ambil keputusan bisnis yang benar. Kedua, biaya untuk berbisnis jadi naik. Dan ketiga, harga aset kayak rumah dan saham langsung melambung tinggi, jadi nggak terjangkau lagi buat orang biasa. 3 kerusakan ekonomi tadi nggak berhenti di situ aja. Mereka ini memicu efek domino yang menjalar ke seluruh sendi masyarakat dan akhirnya menciptakan krisis sosial yang parah. Dan inilah akibatnya. Bisnis mulai potong biaya, pengangguran naik, jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar, rumah cuma jadi mimpi, kualitas makanan menurun, krisis kesehatan makin parah, keluarga-keluarga jadi retak karena tekanan finansial, dan kesehatan mental anjlok. Semua ini berawal dari satu tindakan, menekan tombol itu. Nah, ini dia bagian yang paling bahaya. Semua masalah yang disebabkan oleh pencetakan uang tadi, pengangguran, krisis kesehatan, malah jadi alasan buat pemerintah untuk menekan tombol itu lagi. Mereka coba memadamkan api, tapi pakai bensin. Ini adalah lingkaran setan yang merusak. Oke, sekarang kita berhenti sejenak dari perumpamaan ini. Kenapa? Karena cerita tentang Pulau Fiatello, dengan semua masalahnya itu, sebenarnya adalah cerita tentang dunia kita saat ini. Inilah momen dalam sejarah kita ketika tombol darurat itu diaktifkan untuk seluruh dunia. Di tahun 1971, dolar AS nggak lagi dijamin oleh emas. Artinya, sejak saat itu, nggak ada lagi batasan nyata untuk mencetak uang. Uang dunia secara efektif menjadi uangnya Fiatello. Dan inilah konsekuensinya, 36 triliun dolar. Itu utang nasional Amerika Serikat sekarang. Angka yang saking gedenya sampai susah kita bayangin dan terus nambah setiap detiknya. Karena ya itu tadi, tombolnya nggak pernah berhenti ditekan. Dan ini adalah jumlah uang baru yang udah diciptain. 22 triliun dolar. Coba lihat deh lonjakan tajam di grafik ini dalam beberapa dekade terakhir.
Tombolnya itu bukan cuma ditekan, tapi seolah-olah ditahan terus-terusan. Jadi, intinya gini, dolar AS dan hampir semua mata uang yang dikontrol pemerintah itu bukan cuma punya dua kelemahan fatal kayak uangnya Fiatello. Kenyataannya, 5 karakteristik lainnya soal portabilitas, daya tahan, dan lain-lain, kondisinya malah jauh lebih buruk. Oke. Kita udah lihat masalahnya dan emang kelihatannya suram banget. Tapi ini bukan akhir dari cerita. Pertanyaannya sekarang adalah, apa ada jalan keluar? Apa kita bisa memperbaiki fondasi yang udah rusak ini? Seolah-olah bisa melihat masa depan, ekonom F.A. Hayek di tahun 1984 udah pernah meramalkan, kita nggak akan punya uang yang baik lagi sampai kita mengambilnya dari tangan pemerintah. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang cerdik, memperkenalkan sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Inilah solusinya, pemisahan antara uang dan negara. Sama seperti kita memisahkan urusan agama dan negara. Kita butuh sistem uang yang nggak punya tombol darurat. Dan uang sempurnanya Satoshi dari cerita kita tadi, itu benar-benar ada. Namanya adalah Bitcoin. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Untuk direnungkan, apa yang akan terjadi pada ketimpangan kekayaan, biaya hidup, dan stabilitas masyarakat ketika uang nggak bisa lagi diciptakan seenaknya oleh segelintir orang? Apa yang terjadi kalau kita berhasil memperbaiki uangnya? Mungkin masa depan kita bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.